Saya kegigit di bagian paha sini. Alhamdulillah masih selamat. Ya, jadi itu yang wah, tapi rasanya kan udah apa namanya, pada saat digigit itu udah nggak bisa apa-apa, udah pasrah. Tapi untungnya itu bisa lepas. Akhirnya diselamatin sama teman saya. Ya, dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah nggak apa-apa. Itu kan opini dari masyarakat ya, yang belum tentu itu kebenarannya. Nah, si Wet ini sebagai media edukasi menjelaskan gitu bahwa dari 400 jenis ikan hiu, itu yang pernah menyerang manusia itu cuma 32 jenis. Jadi banyak ikan hiu yang tidak pernah menyerang manusia. Nah, sebenarnya ini bukan menyerang manusia sih, tetapi karena di habitat aslinya sebenarnya ikan hiu itu dia mempunyai sarang insang yang hampir sempurna. Dia dapat mendeteksi makanan atau mendeteksi darah dalam jangka yang cukup jauh gitu. Sehingga ketika manusia itu berenang di lautan, itu sebenarnya hiu tidak tahu kalau itu manusia. Mungkin dikira seperti singa laut yang berenang karena pergerakannya seperti singa laut gitu, atau ikan-ikan yang lain, sehingga dia dikira itu mangsanya atau makanannya. Tetapi pada prinsipnya sih dari yang saya bilang tadi 400 jenis itu hanya 32 jenis. Dan itu pun juga hiu yang paling ganas ya, yang kita kenal dengan bullshark itu, hiu banteng itu juga jarang ditemui di Indonesia gitu. Jadi edukasi semacam ini perlu kita kita sosialisasi ke masyarakat ya, supaya masyarakat juga mengetahui bahwa nggak semua hiu itu ganas, tidak semua hiu itu menyerang manusia. Tapi sebenarnya dari asli data yang kita peroleh, sebenarnya manusia itu yang lebih berbahaya dari hiu, karena kita lihat penangkapan ikan hiu itu dalam waktu 1 tahun itu berapa juta ton yang dihasilkan oleh manusia, sehingga ikan hiu ini terancam kondisi aslinya di alam. Jenis hiu yang ada di Kepulauan Karimun Jawa ini sebenarnya tidak seperti yang dianggap banyak orang ya, bahwa hiu itu sebenarnya dia predator, penyerang dia ya. Kalau kita menyelam bertemu dengan hiu ini yang saya alami, itu sebenarnya biasa saja. Biasa saja. Memang sifatnya dia aktif, lebih agresif ya. Tapi tidak menakutkan. Kecuali ya kalau kita ini panik, belum tahu bahwa ikan hiu sebenarnya itu dia sama, kurang mirip dengan ikan-ikan yang lain juga, kayak kerapu juga ya. Kalau kita tenang, jadi kita berinteraksi di laut bebas itu biasa, nggak ada yang begitu kita turun langsung menyerang seperti orang bisa katakan dah begitu ya, nggak begitu. Awalnya beneran takut, excited ya, karena kan melihat dari cerita orang-orang atau di info media, di televisi yang kita tahu itu sangat ganas itu. Memang pada waktu-waktu tertentu hiunya memang sangat ganas. Apalagi ketika dia birahi, mau kawin, dia nafsu makannya sangat tinggi. Jadi secepat-cepatnya kita berenang di dalam, kalau hiunya udah ngejar kita nggak bisa apa-apa. Jadi mesti benar-benar waspada dan tahu cara menanganinya seperti apa agar kita tetap selamat gitu. Awalnya memang takut dan harus mewaspada ya. Cuman lama-kelamaan ya kita tahu gimana cara menanganinya. Ya rasa takut itu tetap ada, karena namanya hewan liar itu mau bagaimanapun dijinakkan tetap ada sifat liarnya. Kita nggak bisa prediksi ketika dia ada yang seperti saya sebutkan tadi, ketika birahi atau nafsu makannya tinggi, dia bisa ngejar nyerang kita. Makanya untuk safety-nya kita mesti tahu cara menangannya seperti apa dari pengalaman sehari-hari dan senior juga. Ikan hiu itu kan ganas ya, jadi terlihat seolah-olah
wow gitu. Ketika kita bisa berinteraksi langsung itu ada kepuasan tersendiri. Dan juga gimana caranya kita bisa bersahabat sama hiu di dalam, karena setiap hari kita kan bertemu sama dia, kita ngasih makan. Tetapi hewan juga pasti tahu siapa yang biasa ngasih makan, dia ada perbedaan sendiri lah sikap sama orang yang misalkan baru pertama kali ketemu sama hiu itu. Kalau hiu sirip hitam kita di akuarium ini sebenarnya nggak ada ancaman ya, karena kita udah pelihara, kita kondisikan baiknya. Tetapi kalau kita bicara di lautan ya, lautan umum, pasti dia akan satu, dia keberadaannya akan menurun karena satu dari faktor manusia yang mengambil siripnya. Yang kedua dari sistem rantai makanan tadi yang saya jelaskan bahwa dia juga dimakan oleh ikan-ikan yang besar ini. Tetapi untuk kita ketahui bahwa akhir-akhir ini lebih banyak berburuan. Ancamannya adalah ya saat mereka kena jaring nelayan dan sama pengambilan yang udah nggak umumnya ya, karena kan masalahnya di Karimun ini yang jadi nelayan yang cari ikan di Karimun kan nggak cuma nelayan tradisional Karimun ya, semua pantura kebanyakan nyari ikannya di sini pakai jaring gede-gede gitu. Itu aja sih yang paling takut ketika anggap aja dieksploitasi banyak ya, makanya kita sadar hal itu ya. Memang itu penting ya, karena begini, kalau kita tidak menjaga, terutama nelayan-nelayan yang memakai jaring, terutama mata jaringnya itu tidak diatur, ya itu memang akan punah. Jadi pesan saya ya, kita ini harus menjaga keseimbangan alam ini dengan cara yang ramah ya. Dengan cara yang ramah maksudnya itu adalah kita menangkap pun melihat musimnya, jangan ketika dia bertelur ya kita juga tangkap. Cuhun syukur kalau ketahuan dia bertelur dan kawin pada masanya, itu kita tidak tak. Jadi harus dibatasi. Boleh menangkap pada bulan tertentu ya gitu. Jadi kita ini hanya bisa meminimalisir penangkapan ya secara berlebihan. Meaningnya lebih ke situ, karena kita ini hidup bersama di sini. Ketika satu hilang, semuanya bakal rusak gitu. Jadi nggak boleh ada yang hilang dari satu apapun di sini, terutama ekosistemnya.